Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Mata pelajaran akidah akhlak hari ini kita akan membahas pelajaran 11, adab bertamu dan berteman. Anak-anak, pada pelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang adab bertamu dan adab berteman. Nah, agar apa? Supaya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita perlu mempelajari materi ini lebih dalam sesuai dengan aturan agama Islam. Dengan membiasakan berkelakuan sesuai aturan Islam akan membuat hidup lebih tenang dan banyak mendapat pahala. Yang pertama, adab bertamu. Nah, beretika saat bertamu itu merupakan perbuatan terpuji yang dianjurkan dalam agama Islam. Seperti apa? Ada yang tahu? Ya, bersikap ramah, berpakaian sopan, dan banyak senyum. Akan tetapi, adab atau tata cara dalam bertamu itu juga perlu diperhatikan anak-anak. Ketika bertamu, kita tidak boleh menyusahkan orang yang kita kunjungi. Jadi misalnya, minta dibuatkan minuman yang macam-macam atau bertamu yang lama. Nah, itu tidak boleh. Jadi seharusnya jika kita bertamu ke rumah teman, saudara, atau tetangga, itu ada beberapa adab ketika bertamu. Yang pertama, pilihlah waktu yang sekiranya longgar. Jangan malam-malam jam 9 malam anak-anak bertamu. Nah, itu kurang sopan. Itu sudah waktunya istirahat. Yang kedua, jika anak laki-laki bertamu ke rumah teman perempuan untuk menanyakan PR misalnya, mintalah bapak atau ibu untuk menemani atau mendampingi. Jadi tidak boleh laki-laki dengan perempuan itu sendirian kalau menanyakan PR. Lebih baiknya anak-anak ditemani oleh orang tua. Yang ketiga, ketuklah pintu dengan pelan dan ucapkan salam. Kalau mengetuk, ya kan, jika sampai 3 kali diketuk tidak ada jawaban pemilik rumahnya, anak-anak berarti apa? Pulang terlebih dahulu, nanti kembali lagi ke rumah tersebut. Yang keempat, jangan mengintip ke dalam rumah tempat kita bertamu. Jadi misalnya kita mengintip lewat kaca jendela atau lubang pintu. Nah, itu tidak boleh. Mungkin kita masih sering melakukannya. Nah, setelah kalian nanti anak-anak tahu, kalau bisa itu tidak dilakukan. Yang kelima, jangan berburu-buru masuk dan duduk sebelum dipersilahkan pemilik rumah. Tidak mungkin kan anak-anak waktu dibuka pintu langsung duduk. Nah, itu tidak boleh. Itu bukan termasuk adab ketika bertamu. Kalau sudah di pintu dibuka, kalau sudah dipersilahkan, silakan masuk, baru kita masuk. Silakan duduk. Nah, baru kita duduk. Dan yang keenam, yang terakhir, jika akan pulang, pamitlah kepada pemilik rumah. Nah, kalau misalkan kalian sudah selesai untuk bertamu, mau pulang, jangan langsung pulang saja. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus pamit dulu. Terima kasih ya, saya pulang dulu. Nah, pamit seperti itu. Kemudian salim, habis itu salam. Selanjutnya anak-anak, poin B, adab berteman. Nah, teman itu apa? Teman adalah orang yang memiliki hubungan paling dekat dengan kita setelah keluarga. Nah, berarti kan itu juga termasuk saudara. Nah, hindarilah pertengkaran dengan teman. Mungkin sesekali anak pernah berselisih dengan temannya, pasti tidak ada yang mau mengalah. Nah, jika itu terjadi, setelah itu cepat-cepat berbaikan kembali. Karena dalam Islam melarang perselisihan yang berujung pada putusnya pertemanan.
kita itu harus menjaga keharmonisan dengan saling menyayangi di antara teman. Karena apa? Setiap hari kita itu bertemu dengan teman, baik di sekolah, di lingkungan rumah, atau di berbagai tempat. Kita juga tinggal bertetangga dengan teman. Nah, oleh karena itu ada adab-adab terhadap teman dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, selalu hidup rukun dengan teman. Nah, kalau hidup rukun berarti kita tidak boleh ada pertengkaran. Yang kedua, segera saling meminta maaf jika terjadi pertengkaran. Memang terkadang ada beberapa yang tidak mau mengalah. Nah, harus ada yang mengalah dan berbaikan. Karena seperti yang Bu Nila sampaikan, tidak boleh adanya putus pertemanan. Yang ketiga, saling menjaga, menghormati, dan menyayangi. Dan yang keempat, segera memberikan bantuan atau pertolongan jika ada masalah. Misalkan temannya ada masalah habis jatuh, nah itu harus kita bantu. Dan yang kelima, saling mengingatkan untuk berbuat baik kepada sesama teman. Jadi misalkan teman kalian ada yang melakukan kesalahan atau perbuatannya itu tercela, nah kita itu sebagai temannya harus mengingatkan dia. Karena betapa mulianya anak-anak akhlak seorang muslim jika mau atau mampu membuat temannya itu merasa senang dan nyaman, ya. Yang C, kisah persahabatan Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Rasulullah SAW itu memiliki banyak sekali sahabat yang rela berkorban. Untuk apa? Untuk membantu Rasulullah mendakwahkan agama Islam. Nah, sahabat Nabi yang pertama kali masuk Islam, ada yang tahu? Iya, benar, yaitu Abu Bakar. Nah, Abu Bakar oleh Rasulullah itu diberi gelar As-Siddiq. Karena apa? Karena perkataannya yang benar. Nah, ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar ini juga dipercaya untuk menggantikan memimpin umat Islam. Nah, beliau itu juga orang pertama yang masuk Islam kan, dari golongan laki-laki. Abu Bakar ini menemani Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Nah, mereka itu bersembunyi di Gua Sur ketika dikejar oleh kaum Quraisy. Nah, namun orang-orang Quraisy kembali ke Mekah karena melihat pintu gua itu tertutup oleh sarang laba-laba. Nah, Abu Bakar ini juga yang mempercayai bahwa Nabi Muhammad itu telah mengalami Isra Mi'raj. Nah, ketika Rasulullah SAW sakit, Abu Bakar ini yang menggantikan menjadikan imam sholat berjamaah. Nah, ia menunjukkan bahwa beliau itu sahabat yang istimewa. Beliau seorang sahabat yang soleh dan pintar. Karena itu, setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah. Nah, anak-anak, tinggal yang poin D, meneladani persahabatan Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kisah persahabatan Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq itu dapat dijadikan kisah teladan dalam menjalin hubungan pertemanan dan persahabatan. Nah, beberapa keteladanan yang dapat ditiru dari kisah persahabatan Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq adalah yang pertama, rasa saling percaya antar satu sama lain harus selalu dijunjung tinggi. Untuk apa, anak-anak? Untuk menumbuhkan kekompakan dan keharmonisan dalam berteman. Yang kedua, selalu membenarkan dan mendukung ucapan atau tindakan yang dilakukan oleh teman. Dengan catatan ya, ini hal yang baik bukan yang buruk. Jadi hal yang baik untuk kebaikan. Yang ketiga, memiliki jiwa keberanian dan kesetiaan yang tinggi untuk selalu membela teman. Dan yang keempat, saling membantu dan melindungi jika salah satu sedang dalam keadaan sulit. Dan yang terakhir, kelima, saling memberi semangat untuk melakukan hal-hal baik agar mendapat berkah dan ridha Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah belajar hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.